Kali ini, kita akan membahas sesuatu yang mungkin sering kamu dengar, tapi belum benar-benar pahami, yaitu policy cycle atau siklus kebijakan. Apa sih sebenarnya policy cycle itu? Bagaimana proses pembuatan kebijakan publik bekerja? Dan kenapa ini penting buat kita semua? Yuk, simak sampai habis. Jadi, apa itu policy cycle? Policy cycle adalah model atau kerangka kerja yang digunakan untuk memahami bagaimana kebijakan publik dibuat. Ini seperti peta yang membantu para pembuat kebijakan untuk navigasi dalam proses yang kompleks. Meskipun banyak kritik yang mengatakan bahwa policy cycle terlalu sederhana, nyatanya model ini masih sangat berguna, terutama bagi mereka yang baru terjun ke dunia kebijakan publik. Policy cycle punya sejarah panjang. Awalnya, ide ini muncul dari pemikiran Harold Lasswell, seorang ilmuwan politik yang mencoba menerapkan logika ilmiah dalam administrasi publik. Lasswell membagi proses kebijakan menjadi beberapa tahap, seperti pengumpulan informasi, promosi, dan evaluasi. Kemudian, model ini dikembangkan oleh para ahli lain seperti Charles Lindblom dan James Anderson, yang menambahkan tahap-tahap seperti agenda setting, formulasi kebijakan, dan implementasi. Nah, sekarang kita bahas tahapan-tahapannya. Pertama, agenda setting. Ini adalah tahap di mana masalah-masalah publik diidentifikasi dan diprioritaskan. Misalnya, kenapa isu lingkungan tiba-tiba jadi perhatian besar? Itu karena ada tekanan dari masyarakat, media, atau kelompok tertentu yang berhasil memasukkan isu ini ke agenda pemerintah. Kedua, formulasi kebijakan. Di sini, para pembuat kebijakan merancang solusi untuk masalah yang sudah diidentifikasi. Mereka akan mempertimbangkan berbagai opsi, melakukan analisis, dan konsultasi dengan para ahli. Ketiga, adopsi kebijakan. Setelah dirancang, kebijakan tersebut harus disetujui oleh pihak yang berwenang, seperti parlemen atau presiden. Keempat, implementasi kebijakan. Ini adalah tahap di mana kebijakan tersebut benar-benar dijalankan. Misalnya, jika kebijakannya tentang pendidikan gratis, maka pemerintah harus memastikan sekolah-sekolah siap menerima program ini. Terakhir, evaluasi kebijakan. Setelah kebijakan dijalankan, perlu ada penilaian apakah kebijakan tersebut berhasil atau tidak. Apakah tujuan awalnya tercapai? Apakah ada dampak yang tidak diharapkan? Meskipun policy cycle banyak digunakan, bukan berarti model ini tanpa kritik. Banyak ahli berpendapat bahwa policy cycle terlalu sederhana dan tidak mencerminkan kompleksitas dunia nyata. Mari kita bahas beberapa kritik utama terhadap model ini. Pertama, Charles Lindblom, seorang ahli kebijakan publik, mengkritik policy cycle karena dianggap terlalu linear dan rasional. Lindblom berargumen bahwa dalam kenyataannya, pembuatan kebijakan tidak mengikuti tahapan yang teratur seperti yang digambarkan dalam policy cycle. Sebaliknya, proses kebijakan seringkali bersifat inkremental atau bertahap, di mana perubahan kecil dilakukan secara bertahap daripada melalui proses yang terstruktur. Lindblom menyebut pendekatan ini sebagai muddling through, di mana pembuat kebijakan membuat keputusan berdasarkan informasi yang terbatas, dan seringkali harus berkompromi dengan berbagai kepentingan politik. Menurutnya, policy cycle gagal menangkap realitas yang berantakan ini. Kedua, Paul Sabatier, seorang ahli teori kebijakan, mengkritik policy cycle karena kurang memperhitungkan dinamika politik dan peran aktor-aktor dalam proses kebijakan. Sabatier mengembangkan advokasi coalition framework yang menekankan pentingnya koalisi aktor yang memiliki keyakinan dan nilai-nilai yang sama dalam mempengaruhi kebijakan. Menurut Sabatier, policy cycle terlalu fokus pada tahapan formal dan mengabaikan bagaimana kelompok-kelompok kepentingan, NGO, dan aktor lain berinteraksi dan bersaing untuk mempengaruhi kebijakan. Dalam dunia nyata, kebijakan seringkali dibentuk oleh pertarungan ideologi dan kepentingan, bukan hanya oleh proses yang rasional dan terstruktur. Ketiga, policy cycle sering dikritik karena menggambarkan proses kebijakan sebagai sesuatu yang linear, padahal dalam kenyataannya, proses ini seringkali tidak linear. Misalnya, tahap evaluasi bisa terjadi bersamaan dengan implementasi, atau agenda setting bisa muncul kembali setelah kebijakan sudah diadopsi. Dalam dunia nyata, kebijakan seringkali dibuat dalam kondisi yang dinamis dan penuh ketidakpastian. Misalnya, kebijakan darurat seperti penanganan pandemi COVID-19 tidak mengikuti tahapan yang teratur. Prosesnya bisa sangat cepat, dengan tahapan yang tumpang tindih dan keputusan yang dibuat dalam tekanan waktu. Keempat, policy cycle juga dikritik karena kurang memperhitungkan konteks sosial dan politik. Model ini cenderung mengabaikan bagaimana faktor-faktor seperti tekanan publik, media, atau lobi politik mempengaruhi proses kebijakan. Padahal, dalam dunia nyata, kebijakan seringkali dibentuk oleh kekuatan-kekuatan eksternal ini. Misalnya,
Kebijakan lingkungan seringkali dipengaruhi oleh gerakan sosial seperti Fridays for Future atau tekanan dari media yang menyoroti isu-isu tertentu. Policy cycle tidak secara eksplisit memasukkan faktor-faktor ini ke dalam modelnya. Kelima, policy cycle dianggap kurang mampu menangani ketidakpastian dan kompleksitas yang melekat dalam proses kebijakan. Dalam dunia nyata, kebijakan seringkali harus menghadapi situasi yang tidak terduga, seperti krisis ekonomi, bencana alam, atau perubahan teknologi yang cepat. Model ini juga dianggap terlalu sederhana untuk menangkap kompleksitas sistem kebijakan modern, di mana kebijakan di satu bidang bisa memiliki dampak yang luas dan tidak terduga di bidang lain. Misalnya, kebijakan energi bisa mempengaruhi ekonomi, lingkungan, dan bahkan hubungan internasional. Lalu, kenapa policy cycle masih relevan sampai sekarang? Jawabannya sederhana, karena model ini mudah dipahami dan memberikan kerangka kerja yang jelas bagi para praktisi. Bagi mereka yang baru terjun ke dunia kebijakan, policy cycle seperti peta yang membantu mereka memahami proses yang kompleks. Selain itu, policy cycle juga berfungsi sebagai alat pembelajaran. Dengan memahami tahapan-tahapannya, para pembuat kebijakan bisa lebih sistematis dalam merancang dan mengevaluasi kebijakan. Jadi, policy cycle adalah model yang membantu kita memahami proses pembuatan kebijakan publik. Meskipun ada kritik, model ini tetap berguna, terutama sebagai alat pembelajaran dan kerangka kerja bagi para praktisi. Yang penting, kita harus ingat bahwa kebijakan publik bukan hanya tentang teori, tapi juga tentang bagaimana teori tersebut diaplikasikan dalam dunia nyata. Jika kamu punya pertanyaan atau pendapat tentang policy cycle, jangan ragu untuk tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.